Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tampilan si halal, portal untuk kita mendaftar sertifikat halal, baik yang self declare, yang sehati maupun yang mandiri, ataupun yang reguler. Beberapa bulan yang lalu baru aja kami bikin video yang ini, cuman ternyata selang beberapa lama keluar tampilan baru dari si halal. Nah, ini keluar per bulan Maret ya, tahun 2025. Jadi kita akan bikin video tutorial terbaru buat teman-teman nanti yang mau lanjut ngurus sertifikat halal, baik yang self declare mandiri maupun sehati. Tonton aja video ini sampai selesai karena nanti saya akan memberitahu bagaimana cara mengurus dari awal sampai akhir. Jadi 90% ngurus self declare yang mandiri maupun yang gratis itu caranya sama. Bedanya hanya di awal aja nanti, sama di akhir yang mandiri itu ada invoice-nya. Jadi kita langsung aja pastiin teman-teman udah ada di web ptsp.go.halal.id. Pastiin ya udah kayak gini. Kemudian teman-teman pastikan juga udah punya NIB. Buat yang belum punya NIB silahkan bikin NIB. Caranya seperti ini, kita udah bikin videonya kemarin. Sampai sekarang alhamdulillah masih sama ya, belum ada perubahan. Nanti kalau teman-teman ternyata ada perubahan bisa komen. Kita akan coba perbarui cara bikin NIB-nya. Oke, kemudian setelah udah ada NIB, teman-teman masuk ya, pastiin di halaman ini di ptsp.go.halal.id. Kemudian klik daftar di sini untuk pembuatan akun baru. Untuk yang sebelah kanan ini bannernya akan berubah setiap kali kita login. Kemudian pilih tipe pengguna sebagai pelaku usaha dan isi data diri yang diminta mulai dari nama, email, nomor HP, dan kata sandi. Scroll ke bawah, kemudian klik buat akun. Setelah itu, pilih metode untuk mengirim kode verifikasi, baik melalui email maupun nomor HP. Kemudian input kode verifikasi. Setelah itu kita akan diarahkan untuk kembali ke beranda. Masukkan kembali username dan kata sandi yang telah kita buat di awal. Klik I'm not a robot, kemudian login. Buat yang pertama kali login setelah buat akun, akan diarahkan untuk memilih asal pelaku usaha dan memasukkan nomor NIB. Silahkan tinggal di input saja, baru setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, tampilan awal dari ptsp.go.halal.id setelah adanya perubahan daripada tampilan sebelumnya. Kemudian perhatikan tab yang ada di kiri. Langkah awal kita pilih pelaku usaha, kemudian klik ubah di pojok kanan atas. Ini yang disensor merupakan data pribadi. Kemudian scroll ke bawah ke bagian penanggung jawab, silakan isi nama penanggung jawab, nomor kontak, dan email. Kemudian scroll lagi ke bawah, ini ada aspek legal, data pribadi juga kita sensor. Selanjutnya isi data pabrik. Nah, ini ada beberapa kolom diisi sesuai dengan kondisi pabrik yang ada di lokasi usaha. Pilih dalam negeri. Untuk nama pabrik bisa diisi bebas. Ada beberapa contoh, bisa dengan nama sendiri ataupun nama usaha bebas. Kemudian pilih provinsi, kabupaten kota, negara, kode pos, dan pabriknya itu milik sendiri. Setelah pabrik, kemudian outlet. Jika nggak punya outlet, dikosongin aja. Kalau ada outlet, silahkan di input. Isi kolom yang diminta. Setelah itu, kita scroll lagi ke bawah. Pilih tambah penyelia halal. Silahkan nanti di input kolom-kolom yang diminta. Untuk nomor KTP, nomor kontak, nama, agama ini wajib Islam, nomor sertifikat kalau nggak ada dikosongin aja. Kemudian nomor SK ini bebas, bisa 001, 2, ataupun dibuat garis miring. SK nama usaha bebas. Kita contoh buat yang simple aja 001. Untuk tanggalnya nanti kita akan isi tanggal pada hari ini, kapan kita input. Nah, ini ada dua kolom untuk unggah sertifikat kompetensi ya dan pelatihan. Dibaca aja di atasnya ada keterangannya. Kalau masih mikro nggak ada, kosongin aja. Yang wajib kali ini kita unggah foto KTP penyelia halal yang beragama Islam. Kalau ada yang non-muslim, silahkan karyawan yang beragama Islam dijadikan sebagai penyelia halal. Pastikan benar-benar memahami konsep halal. Setelah semuanya diisi dan berhasil ya, dan notifikasi hijau seperti yang di atas, kita scroll lagi ke atas, klik simpan. Pastikan benar-benar tersimpan. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke dashboard terlebih dahulu. Nah, kita akan melakukan pengajuan sertifikat self declare baik sehati maupun mandiri. Ini sama porsinya 90%. Bedanya di awal aja kita klik yang mandiri atau yang self declare aja. Dan di akhir nanti yang mandiri ada invoice, yang ini nggak ada. Nah, nanti semuanya sama tampilannya, ada buat pengajuan plus gitu ya, ada tanda plusnya ya. Jadi silakan aja klik buat pengajuan plus, baik di tab self declare buat yang mau ngurus hati atau yang mau bayar sendiri nih, pakai yang mandiri. Setelah milih ini, step selanjutnya akan sama. Oke? Jadi silakan ditentukan kalau udah
akan ada pilihan checklist. Ada 7 kuesioner self declare dan semuanya harus di checklist yes. Tapi misalkan memang ada yang belum yes, contoh aja misalkan di poin 5 atau 6 masih no, kondisinya kita nggak bisa lanjut. Tapi kita wajib untuk memperbaiki, disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kita renovasi lagi atau kita perbaiki, baru klik yes, baru kita bisa lanjut. Nah, untuk yang di mandiri, kita bisa pilih baru atau pengembangan. Kalau udah pernah ngurus, kliknya di pengembangan. Kalau belum pernah ngurus dan keluar, kita kliknya di baru. Oke, ini kita masukkan lagi nomor sertifikat halal kita yang lama. Kalau untuk yang sehati itu kita nggak ada pilihan yang tadi. Nah, nanti tinggal langsung klik aja ya pengajuan. Ini contoh akun karena udah melakukan pengajuan, kita edit aja. Cuma nanti tampilannya akan sama seperti ini. Kemudian klik ubah. Nanti akan ada muncul data pribadi. Silahkan dipastikan datanya udah sesuai. Di scroll ke bawah. Kalau misalkan ada yang belum sesuai atau ternyata ada yang masih kosong, nanti klik aja di bagian tambah ini untuk memilih penyilih halal misalkan belum masuk, tinggal checklist saja. Tapi kalau udah ada, diabaikan aja. Kita kembali scroll ke atas, kemudian klik di pengajuan. Nah, untuk yang di mandiri ini nggak akan muncul ya, karena kita akan bayar sendiri. Tapi kalau untuk yang sehati, ini ada pilihan. Kalau misalkan kita pakai yang sehati 2025, maka kita tinggal pilih aja nih BPJH Sehati 2025. Kalau masih hijau berarti kuotanya masih ada. Kalaupun misalkan merah tetap isi aja, karena biasanya akan ada kuota muntahan atau kuota pembatalan. Nanti itu akan jadi urusan pendamping. Kemudian isi aja bagian nomor surat permohonannya. Seperti tadi sama, bebas, tidak ditentukan, boleh dengan nama usaha ataupun enggak. Kemudian tanggalnya bisa diisi dengan tanggal penginputan hari ini. Jenis layanannya itu klik makanan, nanti ini akan sesuai dengan KBLI masing-masing, jadi bisa aja berbeda, disesuaikan dengan usaha masing-masing yang tentunya pasti berbeda. Kemudian isi nama dagang, setelah nama dagang diisi, isi juga area pemasaran, silahkan dipilih. Kemudian lokasi pendamping bisa yang kabupaten atau provinsi bebas. Untuk lembaga pendamping silahkan pilih YPCM yang di Kepri ataupun di Batam. Kemudian pilih nama saya Bayu Setiaji. Untuk yang di luar Batam atau di luar Kepri, saran dari saya pastikan teman-teman memilih pendamping yang kompeten dan yang amanah. Jangan sampai kalau milih yang sehati dimintain biaya. Kalaupun yang mandiri ya memang hanya 230 itu aja, nggak ada biaya print, nggak ada biaya Figura dan lain-lain. Kenapa saya pastikan ini di awal? Karena udah banyak teman-teman UMKM yang akhirnya dikenakan pungutan liar. Jadi silakan tentukan aja buat yang di luar Batam. Untuk yang di Batam insya Allah saya akan amanah dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kalau udah, kembali lagi scroll ke atas dan simpan perubahan sampai ada notifikasi hijau di atas. Kemudian scroll ke bawah, simpan aja surat pernyataan dan permohonan, kemudian di print. Nanti akan saya cek pas saya datang ke lokasi. Klik pabrik dan outlet. Kalau memang sudah ada, abaikan aja. Kalau memang belum ada, masih kosong, belum ada listnya, klik tambah, baik yang di pabrik maupun yang di outlet. Karena sebenarnya di awal tadi kita udah input, cuman terkadang sistem error atau bermasalah, jadi tidak otomatis ditambahkan oleh sistem. Jadi kita tambahkan manual. Cuman abaikan aja kalau memang udah ada. Kemudian klik bahan. Nah, nanti di bahan kita klik tambah. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa kolom yang nantinya akan kita isi, mulai dari tipe sampai jenis. Nah, jenis ini ada 3 pilihan dan semuanya wajib kita isi dan kita tentukan. Kita mulai dulu dari kemasan. Kemudian kalau kemasan tuh biasanya nggak ada sertifikat, jadi kita di atas tadi pilihnya yang tidak bersertifikat. Kemudian diketik aja kemasannya pakai apa. Kalau udah, klik cari bahan, akan muncul beberapa pilihan. Nanti kita bebas pilih yang mana ada, yang penting sesuai, baik yang tulisannya caps lock maupun yang kecil semua nggak masalah. Setelah klik tambah, akan muncul seperti ini. Kita klik lagi tambah, misalkan ada 2 bahan kemasan ya, kemasan ada 2. Kita boleh tinggal ditambahkan aja. Caranya sama seperti yang tadi. Kalau udah, klik anak panah ini dan klik tambah. Nah, setelah kemasan, kemudian kita input cleaning agent. Cleaning agent itu biasanya ada air dan sabun. Kita input yang air dulu tanpa sertifikat. Kita pilih cleaning agent. Nah, untuk bahannya ini kita klik air. Caranya sama seperti yang tadi, silahkan dicari airnya, misalkan pakai air sumur atau air murni, dipilih saja. Sesuaikan dengan kondisi real yang ada di lapangan. Setelah ditentukan, klik tambah.
Kemudian kita tambah lagi cleaning agent-nya yang satu lagi, kita pilih yang bersertifikat karena sabun itu biasanya udah ada sertifikat halalnya. Kalau misalkan belum, kita juga diminta untuk menggunakan bahan-bahan yang udah ada sertifikat halalnya. Jadi pilih aja atau pakai yang udah ada sertifikat halalnya. Kita ambil contoh Sunlight. Nanti bisa kita search by nama produk Sunlight contoh. Bisa juga dengan nama produsen, nama PT-nya, atau bisa juga dengan nomor sertifikat halal. Nanti pilih dan cari yang sesuai dengan yang kita pakai saat mencuci perlengkapan maupun peralatan. Cara ngeceknya di halaman belakang itu biasa ada nama produk, ada nomor sertifikat halal. Jangan sampai kita misalkan menggunakan Sunlight jeruk nipis yang kita input itu daun mint. Atau misalkan kita kadang pakai Sunlight ataupun Mama Lemon, kita bisa pilih keduanya. Nanti ini menjadi bahan penolong yang satunya. Kita coba aja input bahan penolong yang cleaning agent tadi, porsinya sama. Kenapa ini penting? Karena kalau kita udah menentukan bahan yang kita mau pakai dan udah kita input dan sertifikat udah keluar, nanti kalau kita mau ada perubahan bahan itu agak ribet, harus pengajuan ulang untuk penambahan bahan. Jadi di awal masukkan aja bahan penolong. Nanti kasusnya sama, baik nanti Mama Lemon ataupun Sunlight, ataupun nanti misalkan ada yang pakai bahan minyak atau bahan tepung, sama boleh memasukkan lebih dari satu jenis bahan yang sama untuk kemudian dijadikan sebagai bahan penolong. Kemudian pastikan pemilihan jenis bahan ini sesuai ya. Cleaning agent itu cleaning agent, kemasan itu kemasan. Setelah semuanya terinput, baik kemasan maupun cleaning agent, kita pastiin semuanya udah oke, lalu kita ke step selanjutnya menginput bahan. Bahan itu biasanya ada yang tidak bersertifikat, juga ada yang bersertifikat. Kita ambil contoh aja, misalkan buat cireng ada tepung, ataupun buat tempe ada kedelai, ada air. Nanti kalaupun air ini contoh, ini masuk yang tidak bersertifikat. Ada juga nanti kita akan contohkan untuk air yang bersertifikat, contohnya air minumnya pakai air galon. Setiap melakukan inputting data pastikan itu sudah tersave ya, jadi dicek lagi di bawahnya. Tadi setelah air yang tidak bersertifikat, ini contoh air yang bersertifikat, misalkan nih di Batam pakainya Sanford atau 3T atau jenis yang lain nggak masalah, yang penting pas dicek nanti dan seterusnya itu adalah yang dipakai. Jangan hanya dipilih, dimasukkan ke sistem, kemudian nanti pas produksi memakainya bahan yang lain. Proses ini dilakukan terus sampai semua bahan itu terinput. Nanti disesuaikan aja dengan usaha masing-masing karena bahan yang digunakan tentunya akan berbeda dari setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal. Ini ada beberapa contoh bahan yang digunakan. Kita juga harus tahu nama-nama bahannya karena nggak semuanya ditulis lengkap. Contoh nih segitiga biru, dia hanya ditulis segitiga biru, nggak ditulis tepung segitiga biru. Ada juga hanya yang ditulis itu nama jenisnya aja, tepung ya tepung, ternyata nggak ada nama mereknya. Jadi nanti pastiin bisa dicari dengan nama produknya, atau kalau nggak nemu juga nama perusahaannya atau nomor ID-nya. Silahkan dikopas di kemasan bagian belakang bahan yang kita gunakan. Setelah semuanya pastiin udah masuk, kita klik produk. Nah, di sini kita klik tambah. Nanti untuk di pertama nih klasifikasinya nih, ini beda-beda ya, tergantung KBLI masing-masing. Kita ambil contoh aja, misalkan kita mau bikin tempe. Kalau di sini nggak ada pilihannya, cari yang sesuai atau mendekati dari rincian produknya. Kalau tempe ini contohnya misalkan kan biji-bijian dengan tambahan pangan. Ini contoh. Nah, untuk merek boleh ditulis kalau udah ada, kalau nggak ada ditentukan aja. Kalau merah seperti ini tapi kita udah tahu prosesnya ataupun jenisnya sesuai, diabaikan saja. Kemudian klik foto produk. Ini fotonya nanti akan saya rubah pas saya kunjungan ke lokasi usaha. Untuk sementara bisa posting ataupun upload foto produk yang akan kita urus sertifikat halalnya. Pastikan udah terupload,
Kita klik tambah lagi untuk pengajuan produk selanjutnya. Misalkan produknya lebih dari 1. Maksimal pengajuan per KPL itu ada 10 untuk peraturan yang sekarang. Per video ini dibuat, peraturannya masih sama, itu 10 pengajuan. Lakukan langkah yang sama jika ada lebih dari 1 produk yang akan didaftarkan sertifikat halalnya di KBLI yang sama. Ini contoh yang kedua, itu biru ya, jadi nggak yang merah kayak tadi. Ini diambilkan aja, yang penting kita udah yakin kalau sesuai dengan rincian produk dan klasifikasi produknya. Kalau sudah ada notifikasi biru kayak tadi, lalu kita selanjutnya adalah klik action, input bahan. Pastikan semua bahan yang udah kita tambahkan tadi itu dipilih. Jangan sampai ada bahan yang tidak digunakan di salah satu produk. Ini contoh misalkan cuma pakai 7. Berarti yang satu mungkin masuk di produk yang selanjutnya. Yang penting semua bahan itu nanti akan dipilih oleh salah satu produk. Jangan sampai nanti ada produk 10 ternyata nggak kepake atau kita lupa klik, itu akan jadi masalah pas nanti kita pengiriman data. Kalau misalkan ada yang kelewat atau kelupa, nanti kita bisa langsung ke tab sebelumnya bahan, lalu klik tambah bahan lagi, baru kita ke bagian produk untuk action untuk input bahannya. Kemudian selanjutnya klik proses produk halal, kita masukkan proses produksi dari produk yang kita daftarkan halalnya. Tidak perlu detail, tapi menggambarkan semua proses keseluruhan dari A sampai Z. Jadi nggak perlu teman-teman menuliskan masukkan tepung 60 gram ke dalam air 500 ml, contoh. Itu nggak perlu. Cukup siapkan semua bahan, masukkan air dan tepung, campur, dan seterusnya. Ini contoh aja buat teman-teman, silahkan jadikan referensi, tapi kembalikan ke proses produksi yang teman-teman lakukan saat memproduksi produk yang akan didaftarkan sertifikat halalnya. Kemudian kalau misalkan untuk produk yang kedua, di enter saja, di input kembali nama produknya, kemudian titik 2 baru diisi proses yang dilakukan. Pada bagian ini karakter biasanya terbatas, jadi jangan sampai bertele-tele, to the point aja, yang penting mengabarkan keseluruhan proses produksi yang dilakukan. Kalau sudah, klik simpan perubahan sampai ada notifikasi hijau seperti yang di atas. Kalau sudah, silahkan klik ke pernyataan, nanti dicek aja nih, dibaca-baca, ini ikrar, kemudian klik setuju, download, nanti di print, nanti akan saya cek pas saya datang ke lokasi, kemudian diberikan tanda tangan di nama yang tertera. Kalau udah, klik kembali, nanti klik kirim. Nah, kemudian biasanya ketika kita klik kirim, ada muncul notifikasi seperti ini. Ini belum dicek oleh saya sebagai pendamping. Nanti saya akan cek, tunggu aja mungkin 3 hari kerja. Kalau nggak ada, silahkan DM di Instagram saya untuk mempercepat proses verifikasi. Setelah ini saya akan verbal ke lokasi usaha bagi masing-masing PO yang mengajukan sertifikat halal. Jadi akan saya datang, akan saya verifikasi dan validasi. Kemudian kalau yang mandiri nanti tinggal klik aja tagihan invoice, nanti akan muncul di sini. Cara bayarnya ada, tinggal di-download, silahkan. Nanti kalau udah dibayar dan berhasil, nanti akan di follow up saya sebagai pendamping. Nah, saya akan menegaskan bahwa setiap satu KTP, satu akun itu bisa mengajukan 3 KBLI. Masing-masing KBL itu sampai 10 produk. Jadi total bisa sampai 30 produk untuk 3 KBLI. Demikian cara pengurusan sertifikat halal baik yang self declare mandiri maupun yang sehati. Buat kalian yang punya pertanyaan, komen di bawah atau DM ke Instagram by Setiaji.